Kabar sukacita. Renungan diinspirasi dari Injil Lukas bab 1 ayat 26-38. Dalam bulan yang ke-6, malaikat Gabriel disuruh Allah pergi ke kota bernama Nazaret di Galilea kepada seorang perempuan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika datang kepada Maria, malaikat itu berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, "Apa maksud salam itu?" Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh anugerah di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan engkau harus menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut Anak Allah yang Maha Tinggi. Tuhan Allah akan memberikan kepadanya tahta Daud, bapa leluhurnya, dan ia akan memerintah atas keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana mungkin hal itu terjadi? Karena aku belum pernah berhubungan dengan laki-laki." Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Anak yang dilahirkan itu kudus dan akan disebut Anak Allah. Lihat, Elisabet, sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya, dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia, yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil." Kata Maria, "Aku ini hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saat malaikat mengunjungi Maria, malaikat berkata kepada Maria untuk tidak takut, karena ia beroleh anugerah dari Allah. Dalam doa Salam Maria, kita menyebutnya penuh rahmat. Maria akan mengandung dan melahirkan anak laki-laki yang akan diberi nama Yesus. Maria bertanya, "Bagaimana mungkin hal itu terjadi karena ia belum bersuami?" Malaikat menjawab, "Roh Kudus akan turun atas dirinya, dan kuasa Allah akan menaunginya." Maria menanggapi berita malaikat dengan iman. Ia percaya apa yang dikatakan malaikat akan terjadi, dan ia merelakan dirinya. Dengan kerelaannya, Maria menyebut dirinya hamba Tuhan dan percaya pada berita dari Allah. Kabar sukacita ini di Gereja Katolik diperingati sebagai Hari Raya Kabar Sukacita. Umat Katolik menghormati Bunda Maria sebagai Bunda yang melahirkan, merawat, dan membesarkan Yesus, penyelamat dunia. Sukacita umat diwujudkan dengan berdoa Salam Maria, Rosario, Novena 3 Salam Maria, Malaikat Tuhan, dan sebagainya. Di Gua Maria Gereja Santa Perawan yang diangkat ke surga Jakarta, dan juga Gua Maria di tempat lain, banyak permohonan doa yang terkabul.
tanda Bunda Maria memperhatikan permohonan anak-anaknya dan menyampaikannya kepada putranya, Yesus. Sangat disayangkan masih banyak orang Kristen yang tidak pernah membahas tentang peranan penting Bunda Maria dalam karya penyelamatan Yesus. Mereka lebih memilih berdoa dan beriman hanya kepada Tuhan Yesus. Sebelum saya masuk Katolik, saya mengikuti kebaktian di tempat kerja dan di gereja dekat rumah saya. Saya perhatikan dalam khotbah tidak pernah bicara tentang Bunda Maria dan peranan penting Bunda Maria. Hal ini baru saya sadari setelah saya dibaptis menjadi Katolik. Kita memiliki ibu yang selalu mendampingi, memperhatikan, dan mendoakan kita, yaitu Bunda Maria. Mari kita memperingati kabar sukacita dengan meneladani Bunda Maria yang percaya, beriman, dan merelakan diri untuk karya penyelamatan Tuhan. Marilah berdoa. Terima kasih Bunda Maria, Engkau yang dipilih Allah untuk mengandung Tuhan Yesus Sang Juru Selamat. Engkau Bunda Kristus. Doakan kami ya Bunda, agar kami sanggup menghadapi semua persoalan dan permasalahan hidup kami. Semoga kami makin beriman dan bertanggung jawab dalam bermasyarakat. Doa ini kami panjatkan dengan perantaraan Tuhan Yesus Kristus yang hidup dan berkuasa, kini dan selama-lamanya. Amin.